Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Hilmiah dengan NIM 248011062 dari kelas C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai manajemen kelas. Manajemen kelas ini merupakan bagian dari mata kuliah psikologi pendidikan. Dosen pengampu Dr. Kasman, SPDI, MPDI. Pembahasan ini penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana seorang guru menciptakan suasana belajar yang nyaman, tertib, dan efektif dalam kelas. Langsung saja, manajemen kelas. 1. Upaya guru menciptakan kondisi belajar yang optimal. 2. Mengelola perilaku, lingkungan, dan interaksi siswa. Yang ketiga, menunjang pembelajaran efektif dan efisien. Manajemen kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal. Artinya, guru tidak hanya fokus menyampaikan materi, tetapi juga mengatur perilaku siswa, lingkungan kelas, serta interaksi antar siswa. Dengan manajemen kelas yang baik, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada konsep manajemen kelas. 1. Upaya guru menciptakan kondisi belajar optimal. 2. Mengelola perilaku, lingkungan, dan interaksi siswa. Yang ketiga, menunjang pembelajaran efektif dan menyenangkan. Konsep manajemen kelas menekankan bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh materi pelajaran, tetapi juga oleh suasana kelas. Guru berperan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mengelola interaksi siswa, serta memastikan siswa merasa aman, nyaman, dan termotivasi dalam belajar. Dan selanjutnya, dalam penerapan manajemen kelas terdapat beberapa prinsip utama. Pertama, disiplin positif, yaitu mendisiplinkan siswa tanpa kekerasan. Kedua adalah fleksibel, artinya guru mampu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi kelas. Ketiga, demokratis, yaitu melibatkan siswa dalam aturan kelas. Dan yang terakhir, tetap berorientasi pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada strategi manajemen kelas. Yang pertama, strategi preventif atau pencegahan. Yang kedua adalah strategi kuratif, pemecahan masalah. Dan ketiga ada pengelolaan lingkungan fisik. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sosial emosional. Strategi manajemen kelas dibagi menjadi beberapa bagian. Ada strategi preventif yang bertujuan mencegah terjadinya masalah di kelas, dan strategi kuratif yang digunakan untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi. Selain itu, guru juga perlu mengelola lingkungan fisik kelas dan kondisi sosial emosional siswa. Selanjutnya, di sini kita akan lebih membahas lagi tentang strategi preventif, yaitu 1. Menyusun aturan kelas bersama siswa, dan yang kedua menjelaskan tata tertib sejak awal. Yang ketiga, menata tempat duduk sesuai kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, membangun hubungan guru dan siswa. Dalam strategi ini, strategi preventif dilakukan sejak awal pembelajaran. Contohnya, guru menyusun aturan kelas bersama siswa, menjelaskan tata tertib sejak awal pembelajaran, serta menata tempat duduk sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Selain itu, membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa juga sangat penting agar terciptanya suasana kelas yang harmonis. Selanjutnya, kita akan membahas strategi kuratif. 1. Teguran secara bijaksana. Yang kedua, sanksi yang bersifat mendidik. Dan yang ketiga, pendekatan personal kepada siswa. Dan yang terakhir, konseling sederhana. Apabila terjadi pelanggaran di kelas, guru dapat menerapkan strategi kuratif, misalnya dengan memberikan teguran secara bijaksana kepada siswa, memberikan sanksi yang bersifat mendidik kepada siswa, serta melakukan pendekatan personal kepada siswa. Tujuan dari strategi ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki perilaku siswa. Selanjutnya ada keterampilan guru dalam manajemen kelas. 1. Menciptakan dan memelihara kondisi belajar.
Yang kedua, mengendalikan perilaku siswa. Dan yang ketiga, komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir, memberikan penguatan positif. Dalam mengelola kelas, guru harus memiliki keterampilan khusus. Guru perlu mampu menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang baik, mengendalikan perilaku siswa, serta berkomunikasi secara efektif. Selain itu, memberikan penguatan positif seperti pujian juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah karakteristik manajemen kelas. 1. Demokratis. 2. Fleksibel. Dan yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, menciptakan iklim belajar kondusif. Dan yang terakhir, berkelanjutan. Manajemen kelas yang baik memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang itu tadi. Selain itu, manajemen kelas juga mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif dan dilakukan secara berkelanjutan agar hasil pembelajaran lebih optimal. Selanjutnya, sebagai kesimpulan, manajemen kelas memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Strategi dan keterampilan guru sangat menentukan terciptanya suasana kelas yang kondusif. Dengan manajemen kelas yang baik, pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai.